Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam perjalanan kehidupan kita. Hingga sampai di pagi yang indah ini Tuhan masih menolong dan memberkati kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena sepanjang malam Tuhan telah pelihara kehidupan kita sampai di saat yang indah ini. Di saat yang indah ini, sebelum kita menjalani hari ini, mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini. Oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau mengizinkan kami Bapa untuk kami menikmati hari yang baru dengan nafas yang baru
dengan kekuatan yang baru Tuhan di saat pagi yang indah ini. Kami ingin mengucap syukur Tuhan, karena sepanjang malam Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau menjaga, melindungi akan kehidupan kami. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami melangkah, sebelum kami Tuhan memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menuntun setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Biarlah di saat pagi yang indah ini, hikmat-Mu Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Biarlah senantiasa Tuhan, firman-Mu yang selalu menjadi pegangan, yang selalu senantiasa Tuhan menjadi kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik, sekali lagi shalom sahabat Sang Sinar. Puji Tuhan, di kesempatan pagi yang indah ini, di hari yang cerah, hari yang baru, kita memasuki di bulan Mei. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh besar akan kemurahan Tuhan. Dari hari ke hari Dia menuntun kehidupan kita. Dari hari ke hari Dia tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri, tetapi Dia selalu memberkati dan menolong akan setiap langkah kehidupan kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bersama-sama membuka akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan ulangi di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita di pagi ini, bersukacita di dalam Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita dapat melihat dari firman Tuhan ini, kata bersukacita diulang 2 kali. Kenapa diulang 2 kali? Karena seringkali manusia lupa untuk bersukacita. Sehingga kembali dia mengingatkan kita di pagi yang indah ini untuk kita bersukacita senantiasa. Bersukacita harus dimiliki oleh setiap orang percaya, karena itu adalah hal yang penting di setiap kehidupan kita orang percaya. Bersukacita adalah sesuatu hal yang harus kita terapkan dalam perjalanan kehidupan kita dan kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
berbeda dengan sukacita yang dunia berikan dan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sukacita yang dunia berikan dalam kehidupan kita hanyalah sementara. Tetapi sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bersifat kekal. Untuk itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu senantiasa memiliki sukacita di dalam Tuhan, apapun segala keberadaan kita, kondisi kita, pergumulan kita, masalah yang kita hadapi saat ini. Di saat ini, kita mau belajar bersama-sama. Mengapa orang percaya bersukacita senantiasa? Hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini agar kita tetap dapat menjadi berkat. Di sini saya bacakan ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus di sini mendorong kita untuk kita selalu senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Karena firman Tuhan berkata bahwa kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang artinya bahwa jiwa yang memiliki sukacita adalah jiwa yang didorong oleh hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itulah yang akan selalu senantiasa kita lihat adalah di mana terpancarnya kebaikan hati kita kepada semua orang. Mungkin kita berpikir, untuk kita mau menjadi berkat bagi orang lain itu, mungkin kita berpikir, saya harus punya kekayaan yang banyak dulu. Saya harus punya uang yang banyak dulu. Saya harus punya segala sesuatunya yang bersifat wow dulu baru saya bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh jelas bagi kita, di mana kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, ketika terpancar dalam jiwa kita suatu sukacita, berarti salah satunya yang kita tunjukkan adalah di mana hati kita, kebaikan hati kita yang diketahui semua orang. Apapun kondisi keberadaan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain bukan di saat-saat tertentu, tetapi Tuhan melihat dari segala kebaikan hati kita ketika kita menunjukkan, ketika kita memancarkan kepada orang-orang di sekeliling kita, maka orang-orang di sekeliling kita akan diberkati melalui kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang percaya bersukacita senantiasa agar kita tetap menjadi berkat. Biarlah kita menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita yang sederhana. Tetapi kalau dalam hati kita, kita memancarkan akan kebaikan hati kita kepada semua orang. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Di mana kita bisa memberkati banyak orang. Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Mengapa orang percaya bersukacita senantiasa? Agar kita tidak lekas khawatir dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti di ayatnya yang ke-6 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang bersukacita adalah penawar yang jitu dalam kekhawatiran yang kita hadapi saat ini. Orang yang selalu khawatir adalah orang yang selalu tidak bisa bekerja di setiap perjalanan kehidupannya. Sedangkan orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang selalu senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan.
Orang yang bersuka cita adalah orang yang selalu melihat akan janji pengharapan Tuhan di tengah pergumulan, di tengah persoalan, bahkan beban yang terjadi dalam kehidupannya hari lepas hari. Berbeda dengan orang-orang yang hidupnya hanya ada dalam kekhawatiran saja. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat pagi yang indah ini, mungkin saat ini di antara kita ada kekhawatiran dengan keadaan yang kita alami, dengan situasi yang menghimpit kehidupan kita. Seolah-olah secara manusia tidak ada lagi jalan keluarnya. Tetapi ingatlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti Tuhan mampu memelihara akan kehidupan kita. Kita memandang burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, namun Tuhan beri makan, namun Tuhan pelihara. Kita pandang bunga-bunga di ladang. Tuhan dandani begitu indah sehingga kita bisa menikmati semuanya. Apalagi kita sebagai pribadi yang sangat spesial, yang sangat unik, yang segambar dan serupa Allah. Tuhan mampu memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Asalkan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita lekas khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa sungguh jelas bagi kita. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita. Mari kita bawa segala kekhawatiran kita, persoalan kita, tantangan yang kita hadapi saat ini. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong, memelihara akan setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita hanya terus-terus dalam kekhawatiran, otomatis kita tidak melihat janji Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita senantiasa bersuka cita apapun keadaan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan menolong, akan memelihara akan setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau selalu senantiasa membawa segala persoalan kita kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang siap menolong kehidupan kita, yang siap mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita, bahkan memelihara akan setiap langkah kehidupan kita. Mengapa orang percaya bersukacita senantiasa? Hal yang ketiga yang kita bisa belajar, agar damai sejahtera Allah memerintah di setiap hati dan kehidupan kita. Seperti di sini di ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana ketika kita menghadapi persoalan itu? Mari kita menjadi orang yang bijak ketika kita senantiasa menghadapi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita membiarkan damai sejahtera Tuhan itu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita membiarkan damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lekas khawatir, tidak lekas putus asa, tidak lekas stres dengan keadaan yang kita hadapi. Tetapi ada sukacita yang luar biasa, ada kasih Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan di setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat-saat seperti ini, biarlah kita lebih lagi menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan.
Kita lebih lagi mengizinkan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melangkah, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Apapun rintangan, cobaan, tantangan yang kita hadapi, jangan biarkan sukacita itu pudar dalam kehidupan kita. Tetapi biarkanlah sukacita Tuhan membuat kita semakin hari semangat, membuat kita semakin hari semakin melihat akan pancaran kasih Tuhan selalu akan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari lepas hari. Mengapa kita perlu sebagai orang percaya tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Hal yang kita bisa belajar agar kita tetap menjadi berkat bagi semua orang. Dan hal yang kedua, agar kita tidak lekas khawatir dengan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan ketiga, agar damai sejahtera Allah memerintah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun kondisi kita saat ini, biarlah sukacita Tuhan senantiasa melingkupi, menyertai akan langkah kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan firman di saat pagi yang indah ini memberkati kita ketika kita menjalani hari-hari kita yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu dan cinta-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk kami bersukacita Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun situasi, keadaan yang kami alami saat ini, ajarlah kami Tuhan untuk kami tetap bersukacita senantiasa Tuhan. Ya, ajarlah kami Tuhan untuk kami terus bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ajarlah kami Bapa untuk kami tidak perlu khawatir dengan apapun Tuhan yang kami jalani dalam kehidupan kami. Tetapi biarkanlah damai sejahtera Tuhan memerintah di setiap langkah kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan memberkati dan menyertai langkah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.